Ya. Salat yang disia-siakan adalah salat yang diabaikan. Salat yang dilalaikan. Dilalaikan oleh apa? Dilalaikan oleh syahwat. Syahwat itu pertama an-nisa kalau laki-laki. Dilalaikan oleh wanita. Ya. Kalau perempuan dilalaikan oleh laki-laki. Itu syahwatnya. Yang kedua adalah al-banin. Al-banin itu artinya anak. Bisa orang mengabaikan sholat karena dilalaikan oleh anak. Dalam arti luas, anak juga berarti jabatan. Biasanya orang yang sholat berjamaah di masjid itu paling tinggi jabatannya apa ya? RT atau RW? Jadi lurah ke atas jarang yang berjamaah di masjid ya. Ya. Kalau RW masih ada ya? Masih. RT masih ada. Di Babu Takwa RT ada 2 yang berjamaah. Tapi RW-nya nggak ada. RW-nya ke sana. Nggak tahu di sana ada nggak RW-nya ya? Kan ada Assalam ya. Ada Babu Takwa. Nggak tahu RW-nya ada nggak di Assalam? Ada, rajin itu Pak RW. Nah kalau lurah nggak tahu tuh di mana tuh lurah. Camat tuh, camat sholat berjamaahnya di mana? Apalagi gubernur, apalagi presiden. Jadi presiden tuh harusnya sholat berjamaahnya di Istiqlal ya. Iya. Tapi gubernur kita iya. Jadi yang bisa melalaikan sholat itu bisa. Yang pertama apa tadi? Wanita atau istri ya. Kemudian suami atau laki-laki. Kemudian anak atau jabatan atau kekuasaan. Wal qanatir. Wal qanatir itu harta kekayaan yang berlimpah. Ya. Rata-rata yang berjamaah di masjid itu orang miskin, orang kaya ya. Jadi walaupun kaya mungkin kayanya standar ya. Kalau kaya banget itu jarang salat berjamaah di masjid ya. Jadi hati-hati ya. Salat itu bisa diabaikan sehingga sia-sia. Itu gara-gara dilalaikan oleh syahwat ya. Baik wanita, laki-laki, anak, jabatan maupun kekayaan yang berlimpah. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam Al-Qur'an surat berapa, Bu? Surat Maryam ayat 59 ya, surat Maryam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah. Kemudian datanglah setelah mereka, yaitu setelah para nabi, pengganti yang mengabaikan sholat. Kenapa? Wataba'us syahawat. Karena mengikuti keinginannya. Jadi nafsu dan kolbu itu kuatan mana, Bu? Kuatan nafsu. Kalau kolbu pengennya sholat. Tapi kalau nafsu pengennya kalau jam segini nafsu pengennya apa, Bu? Tidur. Udah ngajinya hari Ahad aja supaya libur.
Ternyata di hari Ahad juga ada nafsu. Jalan-jalan, shopping, wah, dan lain sebagainya. Kemudian fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan tersesat. Jadi sholat itu hidayah, Bu. Sholat itu di dalamnya ada doa, ada permohonan supaya ditunjukkan ke jalan yang lurus. Paling sedikit 17 kali. 17 kali, kali 1 minggu, kali 1 bulan. Masa tidak ada yang nyangkut ya, biar? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim walad. Apalagi ditambah tahajud, apalagi ditambah rawatib, apalagi ditambah duha dan lain sebagainya. Maka dengan salat insya Allah tidak akan sesat, Bu. Jadi tapi kalau manusia lebih memilih syahwat daripada sholat, maka kata Allah goyan. Apa goyan tuh? Goyan itu sesat. Ya. Ya. Jadi dengan sholat insya Allah nyampe ke surga, Bu. Ya. Karena ternyata surga itu dibuka dengan sholat, ditutup dengan sholat, Bu. Ya. Qad aflahal mu'minun. Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya. Pasti orang yang beriman itu mendapatkan keuntungan. Ya, yaitu surga Firdaus. Yang akan Allah wariskan itu kepada orang yang alladzina hum fi sholatihim khashi'un, kepada orang yang salatnya khusyuk. Jadi sholatnya itu bernilai, berkualitas. Tapi ditutup juga dengan sholat. Waladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Bukan hanya khusyuk, tapi sholatnya juga dijaga. Dijaga rukunnya, dijaga syaratnya, dijaga pesan-pesan moralnya, dijaga berjamaahnya, dijaga wajib dan sunatnya. Ya. Jadi surga Firdaus atau Al-Falah itu dibuka dengan sholat, ditutup dengan sholat. Jadi orang yang sholat, orang yang tidak sholat, termasuk juga orang yang mengabaikan sholat, ya, tidak mungkin mendapatkan Al-Falah atau surga. Ya. Itu surat Maryam ayat 59. Kemudian kaum yang sebelumnya adalah kaum yang salih, ya. Disebut kholaf, ya. Ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Ada kaum salaf, ada kaum kholaf, ya. Ada kaum yang sebelumnya, ya, yaitu kaum yang tidak mengabaikan sholat. Kaum yang tidak melalaikan sholat namanya kaum sholih atau kholaf. Jadi kholaf itu ya kaum yang sebelum tapi punya sifat sholih. Di antaranya peduli dengan sholat, tidak mengabaikan sholat, ya, tidak mengikuti nafsu. Lebih mengutamakan sholat daripada syahwat. Yang kemudian sedangkan kaum yang sesudahnya adalah kaum tolih. Ya. Jadi ada solih, ada tolih. Kalau solih baik, kalau tolih jahat. Yaitu kaum su'in, ya, kaum yang tidak baik. Disebut apa? Khalfun. Hati-hati, Bu, bahasa Arab itu. Ya, beda harokat, beda arti, ya. Ya, kalau kholaf itu kaum yang baik, kaum yang solih. Tapi kalau khalfun, lamnya disukun, itu artinya kaum tolih, ya, kaum su, kaum yang jahat, kaum yang tidak baik, ya. Nah, sholat yang disia-siakan adalah sholat yang ditinggalkan
dan sholat yang dibarengi maksiat. Ya. Seperti dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi Yahudi dan Nasrani itu oleh Allah diperintah sholat, tapi nggak sholat. Ya. Bahkan dia maksiat. Ini perintah sholat kepada Yahudi dan Nasrani, Bu. Wa aqimus sholat. Ya. Ini perintahnya bukan kepada umat Nabi Muhammad, kepada Bani Israel tuh, kepada Yahudi dan Nasrani. Ya, wa aqimus sholat, dirikan sholat. Tapi sekarang ada nggak Yahudi yang sholat? Ada nggak Nasrani yang sholat? Kalau yang sembahyang ada, tapi yang sholat tidak ada. Kalau sembahyang hanya sekedar berdoa. Sedangkan sholat aslinya ada berdirinya, ada rukuknya, ada bangkit dari ruku, ada sujud, ada duduk, ada kemudian bangkit dari sujud dan sujud lagi. Ditutup dengan salam. Itu sholat. Dan itu dilakukan bukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi juga dilakukan karena diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel. Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Jadi wahai Bani Israel, dirikan salat, tunaikan zakat, ruku bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya salatnya jangan sendirian. Ibu kalau dilihat di YouTube ada tuh orang Yahudi yang salatnya tuh berjamaah tapi masing-masing. Ya, imam-imam, makmum-makmum gitu kan. Enggak seperti salat kita. Ya, semua makmum mengikuti imam. Karena innama ju'ilal imam yu'tamma bih. Innama hanya sanya ju'ila dijadikan al-imamu imam itu liyu'tamma bih untuk diikuti oleh makmum. Ya, makmum itu tidak boleh bareng dengan imam, tidak boleh juga mendahului imam. Atau imam sudah kemana, dia masih baca. Iya. Jadi imam sudah duduk untuk tasyahud, dia mah terus saja berdoa, Bu. Itu nggak boleh, Bu. Masih ada nggak yang seperti itu? Ya, tahiyat akhir misalnya, imam sudah Allahu Akbar, baca at-tahiyatul mubarakah. Ini makmum terus saja berdoa, Bu. Lama sujudnya. Ya, itu nggak boleh, Bu. Mendahului imam nggak boleh, ya. Ya, membelakangi imam juga nggak boleh. Ya. Jadi harus mengikuti komando imam. Komando imam itu adalah takbir. Allahu Akbar. Langsung Allahu Akbar. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Itu baru warka'u ma'ar rakiin. Ya. Jadi gaul itu harus dengan orang yang suka sholat. Jangan sampai gaul dengan orang yang tidak suka sholat. Ya. Sebab nanti kita juga akan tidak sholat. Ya. Bukan yang sholat jadi suka sholat, yang tidak sholat, yang sholat malah jadi tidak suka sholat. Kemudian berbuat maksiat. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna kitab. Apakah kamu suruh orang lain berbuat baik sementara kamu melupakan diri kamu sendiri? Maksiat. Nyuruh orang baik sementara dia jahat, nggak boleh, Bu. Nyuruh orang lain ibadat sementara dia maksiat. Itu Yahudi dan Nasrani, Bu. Ya. Sudah mengabaikan sholat, meninggalkan sholat, malah dicampur dengan maksiat. Di kita ada STMJ. Apa, Bu? Sholat terus, maksiat jalan. Itu STMJ, Bu. Iya. Wa antum tasluna kitab, padahal kalian membaca Alkitab. Artinya berilmu. Cuman ilmunya tidak diamalkan. Makanya dimurkai oleh Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya.
berilmu tapi tidak diamalkan. Nyuruh orang ibadah sementara dirinya maksiat. Nyuruh orang baik sementara dirinya jahat. Itu ilmunya ilmu lilin, Bu. Lilin itu kalau dinyalain menerangi orang lain, tapi lilinnya habis terbakar, Bu. Ya. Atau seperti asahan, ya, bisa dibikin untuk ngasah sehingga pisau tajam. Sementara asahan jangankan untuk motong kayu, motong tahu juga nggak bisa. Ya, sama seperti jarum, ya. Itu bisa memperbaiki baju yang sobek, celana yang sobek, sehingga yang asalnya kelihatan aurat jadi tidak kelihatan. Sementara dari dulu sampai sekarang jarum itu nggak pakai baju. Ya, ada nggak pak jarum menutup aurat? Nggak ada. Tapi dia kerjanya nutupin aurat tuh. Sementara dirinya itu terbuka auratnya. Nah ini yang disindir oleh Allah. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna kitab afala ta'qilun. Ya. Tidakkah kamu mengerti? Ya. Jadi tahu itu belum tentu ngerti ya, Bu ya. Kalau ngerti pasti tahu. Ya. Jadi banyak orang yang berilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Dia alim tapi tidak akil. Kalau alim tahu tapi kalau akil ngerti. Ya. Gitu. Makanya kita hadir di majelis ilmu itu pertama supaya tahu, yang kedua supaya ngerti, Bu. Ngerti. Ya. Salat yang disia-siakan adalah berzikir kepada Allah. Ya. Salah satu makna zikir itu adalah salat. Ya. Jadi dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu isinya zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat yang disia-siakan adalah berzikir kepada Allah yang dilalaikan oleh harta kekayaan dan jabatan atau kekuasaan. Ya. Kalau tadi dilalaikan oleh syahwat, ini dilalaikan oleh jabatan dan kekuasaan. Ya. Oleh harta dan anak. Ini ditujukan kepada orang yang beriman. Ya. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang tidak mengabaikan sholat. Orang yang tidak melalaikan sholat. Walaupun dia punya anak, banyak anak, punya harta, punya jabatan, banyak jabatannya. Tinggi kekuasaannya. Tapi dia dawam dan istiqomah dalam sholat. Ada orang yang kalau susah baru sholat. Ada nggak? Tapi setelah senang nggak sholat. Ya. Ada orang yang senang sholat, pas susah nggak sholat ada, Bu. Ada juga mau senang mau susah tetap aja nggak sholat. Yang bagus mau senang mau susah tetap sholat. Itu namanya dawam dan istiqomah. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi yang tidak beriman tidak dipanggil, Bu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai membuat kalian lalai. Apa itu? Amwalukum, harta kalian. Ya. Jangan terpengaruh oleh yang namanya harta. Wala auladukum, demikian pula anak. Jangan sampai dilalaikan oleh harta, jangan sampai dilalaikan oleh anak, an zikrillah, dari berzikir kepada Allah. Di antaranya apa, Bu? Sholat. Ya. Jadi walaupun punya anak tetap sholat, walaupun punya harta tetap sholat. Gitu. Jadi harus tetap, Bu. Kemudian wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Rugi. Ya. Kalau kemudian mengabaikan sholat, melalaikan sholat, tidak berzikir kepada Allah gara-gara apa?
anak, gara-gara harta, gara-gara kekayaan, gara-gara kekuasaan. Ini suratnya surat apa? Surat apa, Bu? Surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 10. Ya. Kemudian saat dijemput kematian, harta dan jabatannya tidak pernah digunakan untuk kebaikan. Sampai sekarat, Bu. Hartanya itu, ya, jabatannya itu, anaknya itu tidak memberikan kebaikan kepadanya. Kenapa? Karena dia tidak digunakan untuk ibadah, Bu. Ya, digunakan untuk berbuat baik. Ya. Jadi semakin tinggi jabatan, semakin tinggi kekuasaan, semakin jahat. Semakin banyak harta, semakin banyak kekayaan, semakin jahat. Ya. Ternyata ya, ada bedanya gaji, ya. Bu. Gaji dengan rezeki ada bedanya, Bu. Ya. Kalau kita ibadah kepada Allah, ya, kita akan dikasih rezeki. Tapi kalau kita kerja kepada orang dikasih gaji. Bedanya kalau gaji itu pakai setruk, ya Bu ya. Makanya suka setruk kalau gaji. Kalau rezeki nggak dikasih setruk, Bu. Ya. Makanya dapatkan rezeki walaupun tidak punya gaji. Ya, Bu ya. Jadikan gaji itu sebagai rezeki. Ya. Bagaimana menjadikan gaji sebagai rezeki? Jangan dimakan semua, Bu. Sisihkan sebagian sebagai zakat, infak dan sedekah supaya jadi rezeki. Kalau jadi gaji semua kena itu stroke, Bu. Nah, pakai untuk ibadah dan amal soleh melalui zakat, infak, sedekah, hadiah. Itu di Bandung, Bu, di daerah Sukaleueur, ajengannya itu punya pabrik sepatu, Bu. Jadi setiap yang ngaji itu nanda tangan. Ya. Maka pas mau lebaran, yang paling banyak hadirnya, hadiahnya paling gede. Jadi ada catatannya, Bu. Sama dengan kalau ke gereja, ya. Saya kan, teman saya itu orang Cina semua di Bandung. Rata-rata hari Minggu tuh ke gereja. Jadi setiap ke gereja itu dikasih bintang. Bintang. Yang banyak bintangnya berarti banyak hadiahnya. Ya. Nah, di sini di absen nggak, Bu? Di absen, ya Bu ya? Di absen ya? Makanya kalau mau puasa dapat panci. Dapat selimut. Dapat apa lagi, Bu? Dapat sendal, mukena, nah itu, Bu. Ya. Sarung, ya. Jadi semangat, Bu. Ya. Kemudian wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya adakumul maut. Wa anfiqu, hendaklah kalian berinfak mimma razaqnakum, dari rizki yang telah kami rizkikan kepada kamu, min qabli, sebelum ayat dia datang, ahadakum, kepada salah seorang di antara kalian, al maut, mati. Jadi mati itu bukan dijemput, Bu. Mati itu menjemput. Ya. Kalau mati dijemput sampai tua nggak mati-mati, Bu. Walaupun sakitnya sakit parah, nggak bakal mati-mati. Ya. Tapi kalau mati menjemput, nggak sakit pun mati, ya. Betul ya? Nah, orang yang dijemput kematian pada saat sakaratul maut itu, dia menyesal tapi tidak ada gunanya. Ya. Menyesalnya itu sia-sia. Apa menyesalnya itu? Fayaqul, dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, kalau ajal kematian itu bisa diundurkan, ya, maka aku akan sedekah, katanya.
Di sodakoh tuh yang pertama disesalkan kalau kita tidak melakukannya. Dalam Islam tuh al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas harus lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Tidak akan menyesal orang yang selalu zakat, infak dan sedekah sekalipun ya maut tidak kasih tahu kapan menjemputnya, Bu. Tapi kalau tidak sedekah nyesel, Bu. Ya. Kemudian wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang soleh. Ya. Jadi dari sekian banyak amal soleh dan ibadah, yang pertama disebut adalah apa, Bu? Sedekah. Jadi tidak hanya bersedekah tapi juga menjadi orang soleh. Dan itu disesalkan ketika sakaratul maut. Ya. Kemudian salat yang disia-siakan adalah berzikir dan beribadah kepada Allah yang dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli. Ini khusus untuk tukang dagang. Baik dagang di pasar, dagang di minimarket, di supermarket, ya, maupun dagang di warung. Ya, dagang di supermarket dengan dagang di warung, untungnya gede mana, Bu? Di supermarket. Ya. Jadi kalau ada azan duhur, ada azan asar, supermarket nggak tutup wajar, Bu. Gede ya untungnya. Kalau tutup rugi nggak tuh? Iya. Tapi kalau ngewarung, Bu, nggak tutup. Ya, untungnya kecil, ya, meninggalkan keuntungan yang lebih besar, keuntungan dari Allah, Bu. Ya. Silakan Ibu cek di mana saja ada warung, kalau azan duhur, azan asar, ada nggak yang tutup, Bu? Nggak ada. Nah, Pak Anas doang katanya ya. Gitu. Ya. Ini, Bu, ya. Jadi salat yang disia-siakan itu adalah berzikir kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Salat itu zikrullah, salat juga ibadah kepada Allah. Tapi jangan sampai dilalaikan oleh dagang dan jual beli. Ya. Saya sering, Bu, supir Jack Linko ya mengeluh nggak bisa sholat katanya. Jadi supir Jack Linko tuh nggak bisa sholat, nggak tahu tuh benar atau salah. Ya. Tapi kalau saya lagi ke terminal, ya itu banyak juga yang nganggur, ya pada duduk-duduk. Sebenarnya kan bisa aja sholatnya ya. Ini malah ngobrol, ya. Nah, padahal sebentar sholat nggak sampai 5 menit kayaknya ya. Udah pada pintar semua tuh, cepet tuh sholat itu. Iya. Tapi ada aja yang ngeluh, ya. Tapi juga ada yang benar, Bu. Ada yang benar. Yaitu ketika jadi satpam di beberapa perusahaan. Saya kalau ngisi Jumat di Sudirman, di Astra itu, Bu, di sampingnya itu ada perusahaan, kemudian pas mimbar itu adalah tempat jaga satpam. Di perusahaan itu ada satpam yang jaga. Jadi mereka itu muslim tapi nggak bisa sholat Jumat. Kenapa? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Kalau pas jaga nggak boleh sholat Jumat. Ya. Makanya ketika saya melamarkan buat anak saya jadi satpam, ya, nah, itu kata teman saya jangan, nggak bisa sholat Jumat kayak gitu. Ya, nggak tahu. Ternyata saya melihat sendiri gitu ya. Kita lagi khutbah Jumat, lagi sholat Jumat. Nah, mereka sekitar bertiga atau berempat nggak sholat Jumat, Bu. Iya, gantian. Iya. Tapi kalau benar misalnya mau bisa aja sholat Jumatnya 4 orang ya, Biar. Yang satu imam, yang satu muadzin, kemudian makmum bisa, Bu. Ya. Hah? Enggak, maksudnya habis sholat Jumat. Habis sholat Jumat di antara 4 orang itu ada yang jadi maju jadi imam dan khatib. Ada yang mengumandangkan azan dan iqamah. Baru kemudian sholat Jumat berjamaah. Ya, setelah khutbah Jumat. Ya, silakan Bu lihat surat An-Nur ayat 37, Bu. Rijalun. Ini menjelaskan tentang jamaah masjid, Bu.
adalah orang-orang yang la tulhihim tidak dilalaikan tijaratun wala bai'un, ya, baik oleh perdagangan maupun oleh jual beli, an zikrillah, dari berzikir kepada Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Ya. Ini sindiran bagi orang yang melakukan bisnis, Bu. Jangan sampai lupa zikir, jangan sampai lupa salat, jangan sampai lupa zakat, Bu. Ya. Jadi ternyata salat itu diapit oleh dua ibadah, Bu. Yang pertama zikir, yang kedua zakat. Ketika jadi pebisnis, jangan sampai mengabaikan salat. Gara-gara sibuk berdagang dan berbisnis. Ya. Ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Ya. Mereka selalu sholat, zakat, dan berzikir. Kenapa? Karena takut. Takut kepada hari, ya, apa namanya? Ketika hati dan penglihatan menjadi guncang hari kiamat. Ya. Ya. Itu, Bu, ada cerita itu, jamaah yang tinggal di Tanah Merah itu. Ya. Dia ditugaskan kerja itu di sebuah tempat terpencil, gitu. Suatu saat dia sholat di musola, lagi mau sholat, itu ada suara mengaum keras banget. Ternyata harimau mau masuk. Dia lihat kepalanya, Bu. Lihat kepalanya tuh. Dia berdoa kepada Allah SWT, tapi saking takutnya, kata Bu, itu pantat dengan perut itu gini-gini, Bu. Itu. Iya, jadi enggak, bukan ini kayak keangkat-angkat, Bu. Saking takutnya, Bu. Lihat harimau atau apa ya mau masuk ke dalam, udah ngedobrak pintu. Ya. Di saat itu dia sadar pasti itu bakal dikoyak-koyak oleh harimau. Tapi qadarullah belum waktunya, Bu. Tiba-tiba harimau itu pergi meninggalkan dia. Beberapa hari kemudian ada orang yang sholat di sana. Harimaunya masuk ke masjid, Bu. Dikoyak-koyak, Bu. Ya. Ya. Disisakan kakinya, Bu. Ya. Jadi dengernya saja itu udah bikin bukan hanya takut, badan tuh gemeternya tuh sampai kayak apa gitu, Bu. Ya. Saking takutnya tuh. Ya. Ya. Jadi ada orang yang takut kepada hari kiamat sampai kemudian dia tidak mengabaikan sholat, apalagi sampai meninggalkannya. Walaupun bisnisnya sukses, dia selalu melakukan 3 hal di tengah berbisnisnya itu. Pertama apa? Zikrullah, berzikir kepada Allah. Yang kedua apa? Yang kedua sholat. Dan yang ketiga zakat, Bu. Zakat, Bu. Ya. Sebab kalau sudah kiamat tidak berlaku lagi sholat, tidak berlaku lagi zakat, tidak berlaku lagi zikrullah, berzikir kepada Allah. Kemudian sholat yang disia-siakan adalah sholat yang tidak dilandasi keimanan, ya. Dan kemudian tidak membuahkan kebaikan, ya. Jadi sholat itu ibadah, dasarnya iman. Kemudian buahnya apa? Buahnya kebaikan. Jadi ibarat pohon, Bu. Pohon ada akarnya, ada buahnya. Akarnya itu iman, Bu. Sedangkan buahnya adalah kebaikan. Innalladzina amanu wa amilus sholihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik. Ya. Jadi kalau sholat tidak dilandasi keimanan, kemudian tidak membuahkan kebaikan, sholat tapi jahat, ya, maka amalnya sia-sia, sholatnya sia-sia. Ya. Makanya kemarin pernah kita bahas amal yang digandengkan dengan sholat.
Jadi sholat itu ibadah yang tidak berdiri sendiri, Bu. Ada akarnya, ada buahnya, ada dasarnya, ada asarnya, Bu. Ya. Kemudian ulaika lahum jannatu aden. Mereka akan mendapatkan sorga terbaik. Namanya sorga Aden. Ya. Kalau sholatnya dasarnya iman, kemudian bisa membuahkan amal baik. Tajri min tahtihimul anhar. Mengalir dari bawahnya berbagai macam sungai. Jadi sorga itu adanya di atas, Bu. Insya Allah bebas banjir. Dan sorga itu pasti adem dan sejuk. Ya. Tidak kayak di Kebantenan. Di rumah panas, di luar panas. Nyalain AC, listriknya mahal. Serba salah ya, Bu ya. Kemudian yuhallawna fiha min asawir min dahabin. Ya. Dikasih perhiasan di surga itu, Bu. Ya. Yang terbuat dari emas, Bu. Jadi perhiasannya emas, Bu. Ya. Gitu. Ke pengajian boleh nggak bawa perhiasan, Bu? Boleh, tidak dilarang. Ya. Yang dilarang itu bawa perhiasan, bikin iri, bikin sedih, bikin marah. Ya. Nah, ibu-ibu yang lainnya yang ngaji nggak bawa perhiasan. Akhirnya pulang ke rumah, ya minta sama suaminya, berantem sama suaminya. Ya. 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 Jadi di surga tuh betul-betul, Bu, dikasih perhiasan dari emas. Kemudian wayal basuna siaban khudra min sundusin wa istabro. Kemudian dikasih pula yang namanya pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Ya. Di dunia nggak boleh laki-laki pakai sutra. Ya. Di akhirat bukan hanya pakai sutra, pakai emas juga boleh. Ya. Di dunia boleh nggak laki-laki pakai emas? Nggak boleh. Pakai sutra nggak boleh. Tapi di sorga dikasih perhiasan dari emas, kemudian dikasih kain dari sutra. Kainnya dua macam, ya, tebal dan tipis. Ya. Jadi ada kain, walaupun tidak ada pabrik kain di sana, Bu. Ya. Sedang mereka, di sini dilanjutkan, Bu. Ya. Apa Bu di sini, Bu? Muttaqiina fiha alal araik. Mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Ya. Duduk, Bu. Kalau di alam mahsyar berdiri, Bu. Ya. Nggak boleh duduk, apalagi rebahan. Ya. Ngaji masih boleh duduk, rebahan boleh, silakan. Tapi di sorga duduk di atas dipan-dipan sambil nyender. Ya, gitu. Makanya saya persilahkan nyender, karena kalau saya nyender sendiri kan nggak enak. Ada senderannya. Supaya apa? Supaya santai ya, biar. Supaya apa? Supaya nggak pegel. Walaupun di sorga nggak ada istilah pegel, nggak ada istilah capek, lelah, letih, sakit pun nggak ada, bahkan mati pun tidak ada. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ya. Kemudian apa kata Allah? Ya. Wahasunat murtafaqo. Ya. Nikmat thawab wahasunat murtafaqo. Apa itu sorga yang dijanjikan bagi orang yang sholat, yang dilandasi iman dan membuahkan amal soleh. Sorga itu nikmat thawab, sebaik-baik pahala. Nikmat ajrul amilin, sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal itu sorga. Tapi dalam waktu yang sama, sorga itu wahasunat murtafaqo, tempat istirahat yang paling baik. Ya. Karena istirahat itu pertama tidak melakukan apa-apa, diam itu istirahat. Yang kedua, istirahat itu memindahkan satu pekerjaan kepada pekerjaan lain, itu istirahat.
Yang ketiga, istirahat itu tidur. Yang keempat, istirahat itu mati. Dan yang kelima, istirahat yang paling sempurna adalah berada di sorga. Ya. Insya Allah, Bu, kita tidak akan disuruh ngaji lagi, Bu. Kita tidak akan disuruh, ya, diingatkan oleh Umi Lela untuk belajar tahsin tahfidz. Di sana enggak, Bu? Enggak bakal belajar tahsin tahfidz lagi, Bu, insya Allah. Ya, mending capek di sini, mending capek di sana, Bu. Mending capek di sini, ya. Kalau capek di sini, istirahat, hilang capeknya. Tapi kalau capek di sana, nggak bisa istirahat. Sebab yang namanya neraka itu wasaat murtafaqo. Kalau surga hasunat murtafaqo. Tapi kalau neraka saat murtafaqo. Tempat istirahat yang paling buruk. Artinya nggak bisa istirahat. Ya, di sini ngaji bisa sambil istirahat kan? Sambil duduk, sambil senderan bisa istirahat, insya Allah. Ganti kaki itu istirahat juga, insya Allah. Ya, ya, ya silakan Bu, ada yang tanyakan? 5 menit azan, 5 menit lagi. Ada? Ya silakan. Ini Pak Ustadz, kalau tarawih itu